Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan unit pengolahan limbah gas dan partikulat ESP, Electrostatic Precipitator. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Aisyah Khairul Amin, NRP 35, kemudian Tia Amelia, NRP 39, Julia Rizka Dwi Sinta, NRP 40, Azhar Nur Afifah, NRP 43, Aulia Aminatul Ula, NRP 51, dan saya sendiri, Madani Saputra, NRP 59. Apa itu ESP? ESP atau Electrostatic Precipitator adalah teknologi penangkap debu hasil pembakaran dengan memberikan muatan listrik pada debu sehingga debu akan menempel pada plat pengumpul atau collecting plate yang berbeda muatan. Biasanya debu akan diberi muatan negatif dan collecting plate akan bermuatan positif sehingga debu dapat menempel pada collecting plate tersebut. Adapun komponen ESP dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada komponen utama mechanical ESP, kemudian ada komponen electrical ESP. Komponen utama mechanical ESP yang pertama yaitu hopper. Hopper berada di bawah collecting plate sebagai tempat jatuhnya partikel akibat adanya sistem wrapping pada ESP yang dipukul menggunakan hammer. Kemudian partikel akan ditampung atau dikirim ke penampungan tangki dengan sistem conveyor. Kemudian casing dan manhole. Casing dan manhole ESP biasanya berada pada bagian luar ESP. Casing dapat terbuat dari baja Fe37B dengan ketebalan maksimum 5 mm dan dipasang atau disambung secara dilas. Lalu ada hammer, yaitu alat untuk memukul elektroda pengumpul atau collecting plate yang tergantung agar partikel jatuh akibat getaran mekanis yang diakibatkannya. Kemudian yaitu komponen utama electrical ESP yang terdiri dari kontrol panel, rectifier, katoda dan anoda. Kontrol panel di sini berguna untuk mengatur parameter kerja ESP sesuai dengan sensor yang telah terpasang seperti sensor temperatur dan sensor laju buang gas dan lain-lain. Lalu untuk selanjutnya untuk tipe ESP terdapat 5 macam. Yang pertama ada plate wire precipitator, yang kedua ada flat wire precipitator, yang ketiga ada tubular precipitator, yang keempat ada wet precipitator, lalu yang terakhir yang kelima ada two stage precipitator. Untuk prinsip kerja ESP yakni gas buang yang keluar dialirkan melalui inlet, kemudian dilewatkan collecting plate system yang sudah diberi muatan listrik sehingga abu akan menempel pada dinding collecting plate. Selanjutnya dilakukan pengetukan oleh wrapping system dan abu akan jatuh ke dalam hopper. Setelah itu gas buang menjadi bersih dan terpisah dari abu, kemudian gas tersebut akan keluar melalui stang. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembentukan medan listrik. Terdapat dua jenis elektroda, yaitu discharge elektroda yang bermuatan negatif dan plat pengumpul bermuatan positif. Discharge elektroda diletakkan di antara plat pengumpul pada jarak tertentu, dan discharge elektroda diberi listrik arus searah atau DC dengan muatan minus
pada level tegangan antara 55-75 kV DC dengan sumber listrik awalnya adalah 380 volt AC, kemudian dinaikkan oleh transformer menjadi sekitar 55-75 kV. Dan kemudian dirubah menjadi listrik DC oleh rectifier, diambil hanya potensial negatifnya saja. Setelah itu, plug pengumpul ditanahkan atau di-grounding agar bermuatan positif. Dengan demikian, pada saat discharge elektroda diberi arus DC, maka medan listrik terbentuk pada ruang yang berisi tirai-tirai elektroda tersebut, dan partikel-partikel debu akan tertarik pada plug-plug tersebut. Selanjutnya, gas bersih akan terus bergerak ke cerobong asap. Dan slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan kinerja ASP. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, resistivitas debu atau dust resistivity. Salah satu sifat debu yang sangat penting adalah resistivitasnya, yaitu tahanan jenis listrik spesifik electrical resistance, resistivitas debu pada komposisi fisik dan kimia, serta distribusi ukuran partikel debu. Yang kedua yaitu ukuran partikel debu atau particle size. Debu halus akan lebih sulit untuk ditangkap dibandingkan dengan debu yang kasar. Dengan demikian, partikel debu dengan ukuran 1 mikron akan lebih efektif ditangkap dengan penangkap debu selain ESP. Selanjutnya yaitu aliran gas atau gas flow. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kecepatan aliran udara, maka berakibat pada makin tingginya kecepatan berpindah ion-ion, sehingga akan semakin sulit partikel untuk tertangkap oleh collection plate. Yang keempat yaitu suhu gas atau gas temperatur. Hal ini disebabkan karena efektivitas bisa turun karena suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah dari spesifikasi alat. Selanjutnya, kandungan uap air pada gas atau moisture content. Kandungan uap air sendiri sangat menentukan suhu, di mana kandungan uap air yang rendah mencerminkan tingginya suhu, dan sebaliknya jika kandungan uap air tinggi berarti temperatur rendah dan efisiensi elektrostatik presipitator pun akan berkurang. Dan faktor selanjutnya yaitu kandungan gas CO atau karbon monoksida. Efektivitas elektrostatik presipitator juga bisa terganggu apabila kandungan CO melebihi kadar tertentu, dikarenakan peralatan otomatis akan mati untuk alasan keamanan, dan jika masih dalam kondisi operasi, maka berpotensi menimbulkan ledakan. Dalam desain rancang alat elektrostatik presipitator, dibutuhkan data untuk mempermudah dalam proses perencanaan. Data yang dibutuhkan yaitu diameter partikulat yang nantinya digunakan untuk mengetahui nilai kecepatan migrasi. Selain itu ada viskositas partikulat, kuat medan listrik, dan kuat medan presipitator yang nantinya digunakan untuk mengetahui nilai kecepatan migrasi. Selanjutnya ada data luas media penangkap yang digunakan untuk mengetahui nilai efisiensi dari elektrostatik presipitator, dan data laju aliran gas, data bilangan natural juga nanti digunakan untuk mengetahui nilai efisiensi. Selanjutnya ada data pendukung berupa temperatur, spesifikasi alat, sumber, pencemaran, peraturan perundang-undangan, dan kriteria desain yang nantinya digunakan untuk menunjang dalam proses perancangan desain alat elektrostatik presipitator. Kriteria desain, di mana data ini dikutip dari jurnal dan buku Louis Theodore. Kriteria desain sendiri meliputi kecepatan migrasi, di mana kecepatan gerak partikel yang diberi muatan negatif yang bergerak menuju elektroda pengumpul dengan nilai ring yaitu 3,1 sampai 21,4 cm per second atau 0,1 sampai 0,7 feet per second. Selanjutnya ada kecepatan gas, di mana sangat berpengaruh dalam performa kemampuan untuk migrasi partikel dengan nilai ring yaitu 3 sampai 6 feet per second.
Selanjutnya ada specific collection area, di mana rasio collecting surface area terhadap aktual gas rata yang melewati elektrostatik presipitator dengan nilai ring yaitu 20-25 meter persegi per 1000 meter kubik per jam. Selanjutnya ada aspek rasio, di mana rasio panjang total terhadap tinggi permukaan kolektor dengan ring yaitu 0,5 sampai 2. Selanjutnya ada collecting plate spacing, di mana jarak antar plate yang ringnya sebesar 6 sampai 9 inci. Selanjutnya ada number of head in series dengan ring 3 sampai 14. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan ESP. Kelebihan dari ESP. Yang pertama, biaya operasi rendah kecuali menginginkan efisiensi yang tinggi. Yang kedua, efisiensi sangat tinggi untuk partikel gas yang sangat kecil. Yang ketiga, mampu mengatasi volume gas yang sangat tinggi dengan penurunan tekanan yang rendah. Yang keempat, dapat digunakan drag collection untuk material yang akan digunakan. Yang kelima, dapat digunakan untuk skala gas yang tinggi. Kekurangan ESP. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, tidak dapat mengontrol emisi gas. Yang ketiga, tidak fleksibel untuk perubahan sesuai kondisi operasional. Selanjutnya, memerlukan tempat yang luas. Yang terakhir, tidak bekerja pada partikulat dengan resistivitas elektrikal yang tinggi. Kecepatan migrasi partikel dapat dihitung dengan dua rumus. Yang pertama, W sama dengan dP dikali E0 dikali EP dibagi 4 PU. Selanjutnya, W sama dengan Hi dikali EP dibagi 6 PU dikali R dengan keterangan sebagai berikut. dP sama dengan diameter partikel, E0 sama dengan kuat medan area inisiasi muatan, EP sama dengan kuat medan kolektor, U sama dengan viskositas gas, Hi sama dengan muatan partikel, dan R sama dengan jari-jari partikel. Efisiensi pengumpulan partikel dapat dihitung menggunakan rumus N sama dengan 1 dikurangi E pangkat min W A per Hi dengan keterangan sebagai berikut. A sama dengan luas area efektif kolektor, Hi sama dengan debit gas masuk ke ESP, E sama dengan bilangan natural, dan W sama dengan kecepatan migrasi. Specific Collection Area atau SCA merupakan total area pengumpulan per debit gas. Nah, peningkatan SCA akan meningkatkan efisiensi pengumpulan dari presipitator. Aspek rasio atau AR merupakan panjang efektif per tinggi efektif. Rasio aspek ESP berkisar antara 0,5 sampai 2 untuk efisiensi pengumpulan lebih dari sama dengan 99,5%. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aksesoris yang digunakan dalam perencanaan ini, di mana aksesoris ini merupakan alat atau mesin tambahan yang dibutuhkan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan pengolahan limbah. Apa saja aksesoris yang dibutuhkan dalam perencanaan instalasi pengolahan limbah gas dan partikulat menggunakan ESP ini? Terdapat 3 aksesoris yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada hood, yang kedua ada duct atau ducting, dan yang ketiga ada fan atau blower. Untuk penjelasannya, untuk hood atau yang pertama, yaitu dia digunakan untuk memperluas atau mempermudah area penyerapan, sehingga yang awalnya limbah gas dan partikulat tersebut berada pada ruangan yang cukup besar. Dengan bantuan hood, mereka akan mudah terfokus pada satu titik untuk dilakukan penyaluran kepada instalasi pengolahan limbah ataupun kepada proses-proses selanjutnya. Kemudian yang kedua ada duct atau ducting. Duct atau ducting di sini adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan atau mengalirkan limbah gas dan partikulat yang tadinya dari sumber pencemar dengan bantuan dari hood, kemudian akan disalurkan melalui ducting ini untuk selanjutnya menuju ke instalasi pengolahan limbahnya. Dan yang ketiga ada fan atau blower, di mana fungsinya dari alat ini yaitu untuk meningkatkan tekanan sehingga aliran udara yang berisikan gas atau partikulat ini mampu mengalir
ke instalasi-instalasi yang dituju sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Sekian pemaparan refreshment materi dari kelompok kami mengenai elektrostatik presipitator. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.